di mana Indonesia ingin ranking 50 dunia di tahun 2045. PSSI beri kabar soal potensi panggil pemain abroad untuk ASEAN Cup. Begini penjelasan Erick Thohir. Akui punya mental lebih baik, bangganya Tom Haye lihat perkembangan positif pasukan Garuda. Punya kualitas jempolan, PSSI akui menyesal saat Maures Mohinoke batal bela skuad Garuda. Kabar baik, Mesilgers pulih dan kembali tampil saat FC Twente gasak Fortuna Sittard. PSSI dibuat sangat kaget dengan kelakuan oleh Romeni saat berada di Indonesia. Begini katanya. Jadi, simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Sebagaimana yang kita ketahui, PSSI memutuskan untuk menurunkan timnas Indonesia U22 untuk mengikuti turnamen Piala AFF atau ASEAN Cup 2024. PSSI juga menunjuk STY untuk menukangi timnas Indonesia di turnamen 2 tahunan tersebut. Sejauh ini, beberapa klub sudah resmi mengumumkan nama pemain yang dipanggil STY guna mengikuti pemusatan latihan Garuda Muda di Bali. Rencananya, persiapan timnas Indonesia U22 akan dilakukan pada 26 November hingga 5 Desember 2024 mendatang. Persib Bandung misalnya, yang sudah mengumumkan Robby Darwish, Ferdiansah, dan Kakang Rudianto dipanggil ke timnas Indonesia. Kemudian, Persija Jakarta pun sudah mengumumkan pemain yang dipanggil, diantaranya Muhammad Ferrari, Raihan Hanan, dan Doni Tri Pamungkas. Sintayong berencana untuk tetap melibatkan beberapa pemain senior yang berkarir di luar negeri atau abroad di timnya. Pemain senior yang rencananya dipanggil yaitu Asnawi Mangku Alam, Pratama Arhan, Marcelino Ferdinand, Ivar Jenner, Rafael Struyck, dan Justin Hubner. Kehadiran mereka diharapkan bisa menambah kekuatan timnas Indonesia U22 yang ditargetkan setidaknya bisa menembus partai final. Namun, Erick Thohir menyampaikan kabar buruk soal pemain abroad yang mendapatkan panggilan dari Sintayong. Contohnya Rafael Struyck, dia mengatakan klub pemiliknya Brisbane Roar sudah memberikan izin untuk bergabung. Hanya saja Rafael Struyck akan dilepas jika Indonesia berhasil menembus pertandingan semifinal atau final. Artinya, dia tidak akan bisa bergabung dengan timnas Indonesia di babak penyisihan grup. Akan tetapi, ada sedikit kabar baik dari klub Indonesia yang tidak mempermasalahkan pemainnya untuk bergabung jika dipanggil. Saya tidak tahu dilepas klub atau tidak. Kalau Rafael, pihak Brisbane belum mau melepas. Kalau semifinal atau final mau melepas, saya belum tahu. Ini dinamika. Tapi kalau klub-klub di Indonesia sudah sepakat untuk melepas, ujar Erick Thohir. Gelandang timnas Indonesia Tom Haye mengaku bangga dengan perkembangan skuad Garuda saat ini. Ia menilai ada perkembangan yang pesat dengan tim besutan Sintayong itu, terutama dalam urusan mental. Di Jeddah Internasional November kemarin, timnas Indonesia menjalani 2 pertandingan kualifikasi Piala Dunia. Skuad Garuda menjamu 2 tim kuat Asia, Jepang, dan Arab Saudi di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Dalam podcastnya baru-baru ini, Haye membeberkan perasaannya dan timnas Indonesia seusai menghadapi Arab Saudi. Ia menilai timnya tampil dengan jauh lebih baik di laga ini, sehingga mereka bisa mengalahkan Arab Saudi yang notabene salah satu tim terkuat di Asia. Salah satu yang disukai Tom Haye dari timnya di laga melawan Arab Saudi adalah timnya kini memiliki mental pemenang. Ia menyebut pada saat itu timnas Indonesia tidak memilih bermain pragmatis untuk mempertahankan keunggulan, melainkan fokus untuk mencoba menambahkan keunggulan mereka di babak kedua. Saya rasa di pertandingan ini kami sudah lebih kuat dari sebelumnya. Kami membuat banyak peluang, lalu kami mencetak gol pertama, dan itu gol yang indah dari Lino. Saya merasa tim kami sangat kuat di pertandingan ini. Di jeda pertandingan, kami berbicara apa yang ingin kami lakukan di babak kedua, dan kami juga berbicara bagaimana cara kami bisa unggul 2-0 ketimbang mempertahankan keunggulan 1-0 di babak kedua, dan saya pribadi menyukai hal ini, jelas Tom Haye. Kemenangan melawan timnas Arab Saudi itu sangat berharga bagi timnas Indonesia. Pasalnya, kemenangan ini membuat skuad Garuda naik ke peringkat ketiga klasemen sementara grup C. Dengan kemenangan ini, kans timnas Indonesia untuk lolos ke Piala Dunia semakin terbuka.
Anggota Esko PSSI Arya Sinulinga mengungkapkan ada satu pemain keturunan yang disesalkan gagal bergabung dengan timnas Indonesia padahal punya kemampuan yang sangat luar biasa. Sebagaimana yang diketahui, PSSI masih terus gencar mencari pemain-pemain keturunan dari seluruh dunia untuk memperkuat tim nasional Indonesia. Terbaru, PSSI saat ini sedang mengurus proses naturalisasi penyerang FC Utrecht berdarah Indonesia Belanda, Ole Romeni. Kehadiran Ole Romeni tentu menjadi angin segar bagi lini depan timnas Indonesia yang saat ini dinilai masih belum maksimal. Namun, Arya mengatakan ada pemain keturunan yang cukup disesalkan PSSI tidak bisa bergabung dengan timnas Indonesia. Sosok tersebut adalah Mauresmo Hinoke yang sempat ambil bagian dengan timnas Indonesia U20 pada ajang Toulon Cup beberapa waktu lalu. Arya menjelaskan, alasan naturalisasi Mauresmo Hinoke tidak dilanjutkan oleh PSSI karena tersandung statuta FIFA soal perpindahan kewarganegaraan. Mauresmo memang memiliki darah Indonesia tetapi berasal dari buyutnya, sementara aturan FIFA menyebut bahwa pemain yang akan menjalani proses naturalisasi maksimal harus memiliki darah Indonesia dari kakek atau neneknya. Ada anak muda namanya Mauresmo, keren banget sebenarnya. Ternyata buyutnya Indonesia. Dia tidak bisa masuk gara-gara tidak memenuhi itu karena buyutnya orang Indonesia. Padahal dia pengen banget, dia masih muda, ujar Arya Sinulinga. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menargetkan tim nasional Indonesia masuk 50 besar dunia pada 2045. Selain itu, skuad Garuda juga diinginkan menjadi negara ke-9 terbaik di Asia. Berdasarkan ranking FIFA terbaru pada 24 Oktober 2024, timnas Indonesia bertengker di peringkat 130 dan skuad Garuda mengalami peningkatan peringkat sejak beberapa tahun terakhir. Ini kan suatu program besar di mana timnas Indonesia ingin ranking 50 dunia pada 2045. Untuk di Asia kita menargetkan kalau bisa masuk 9 besar. Nah, ini tentu program jangka panjang. Apa yang kita lihat hari ini adalah percepatan strategi bagaimana timnas Indonesia kita lebih cepat lagi menuju tujuan yang kita mau, ujar Erick Thohir. Timnas Indonesia juga masih terbuka untuk lolos ke Piala Dunia. Pasalnya skuad Garuda menempati peringkat ketiga putaran ketiga grup C kualifikasi Piala Dunia. Apabila skuad Garuda secara mengejutkan mampu lolos langsung ke Piala Dunia, maka peluang untuk mencapai target 50 besar dunia semakin dekat. Namun perlu diketahui, target terdekat skuad Garuda yaitu mencapai ranking 100 besar dunia. Untuk itu, langkah berikutnya timnas Indonesia di FIFA Matchday selanjutnya adalah bisa menahan imbang Australia dan memastikan 3 poin atas Bahrain pada bulan Maret tahun depan. Pemain timnas Indonesia Messilges sudah pulih dari cedera setelah melewatkan kualifikasi Piala Dunia edisi November kemarin. Sang bek tengah berusia 23 tahun terpaksa batal memperkuat skuad Garuda yang berhadapan dengan Jepang dan Arab Saudi karena pemulihan cedera. Kini Messilges dikonfirmasi sudah kembali bugar setelah tampil selama 90 menit saat FC Twente menghadapi Fortuna Sittard. Melawat ke markas Fortuna Sittard, FC Twente berhasil mengklaim kemenangan dengan skor 2-1. Messilges bermain selama 90 menit dan menerima 1 kartu kuning, namun tetap memiliki rating yang cukup apik menurut SofaScore yaitu 6,8. Sang bek tengah tercatat melakukan 3 sapuan, 1 intercept, dan 2 kali melakukan tackle. Dia juga tidak pernah tergocek ketika lawan melakukan dribble. Messilges menorehkan akurasi operan yang tinggi hingga 87% dengan memenangkan 3 dari 6 duel di darat dan memenangkan satu-satunya duel udara yang dilakukannya. Berkat kemenangan ini, Messilges membantu FC Twente bersaing di peringkat kelima Eredivisie dengan catatan 25 poin dari 13 laga, terpaut 3 poin dari zona Liga Champions. Kini, Messilges dan FC Twente akan fokus pada laga berikutnya di Liga Eropa dengan menghadapi tim asal Belgia Union Saint-Gilloise pada Jumat mendatang. Seperti yang diketahui, calon striker timnas Indonesia Ole Romeni sempat mencuri perhatian saat sedang bermain bola dengan anak-anak kecil ketika berada di Indonesia. Menariknya, aksi tersebut dilakukan di tanah kosong dan mereka bermain dengan gembira dengan fasilitas seadanya. Bahkan gawang yang digunakan menggunakan sandal. Ini mengingatkan momen saat anak-anak bermain bola di masa lalu. Hal ini pun ternyata tak hanya membuat kaget fans timnas Indonesia saja, namun pihak PSSI juga merasakan hal yang sama.
Anggota Exco PSSI Arya Sindulingga menjelaskan, pihaknya sempat kaget dengan permintaan oleh Romeni. Saat itu dia ingin bermain dengan anak-anak dan mereka langsung mencari pemain dan tempat yang sesuai. Oleh bahkan cukup antusias meski bermain di bawah guyuran hujan. Saat itu pihak yang mendampingi Ole sempat kesulitan mencari momen anak-anak yang bermain bola. Namun mereka akhirnya bisa melaksanakan permintaan dari Ole dengan sangat baik saat itu. Meski bermain dengan kondisi tersebut, dia memberikan aksi terbaiknya sebagai hiburan untuk anak-anak di sana. Itu tidak ada kita setting, dia minta ingin bermain dengan anak-anak kampung, bermain bola dan hujan waktu itu. Jadi dia yang minta, kita juga bingung mencari anak-anak di mana. Untung ada panti asuhan, jadi bermain bola di situ. Tapi terlihat permainannya sedap, ujar Arya Sindulingga. Arya Sindulingga menilai bahwa pemain sekelas Ole Romeni sudah bisa menjaga diri dengan baik, termasuk saat mendapatkan pujian dan kritikan atas semua yang terjadi di lapangan dan di luar lapangan. Apalagi dia merupakan pemain senior FC Utrecht dan ini sudah benar-benar ditanamkan sejak dini. Ole sendiri diproyeksikan akan segera menjadi bagian dari timnas Indonesia. Terdekat dia akan menjalani debut melawan Australia pada lanjutan kualifikasi Piala Dunia pada bulan Maret nanti. Selanjutnya dia diproyeksikan bermain melawan Bahrain pada bulan yang sama. Hadirnya penyerang berbakat ini diharapkan semakin menambah kekuatan lini depan skuad Garuda.